Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Otomatisasi Perkantoran. Kembangan teknologi perkantoran di era globalisasi kualitas dan prasanasilisme menggunakan peralatan perkantoran dan spek utama dan sebuah tumpuan dan tidak bisa ditawarkan ketika seorang melangkah kaki dalam merentas dalam dunia pekerjaan. Sejarah dengan lanjutnya teknologi informasi, baik berdampak positif maupun negatif, tentunya kita tidak mungkin mengandalkan perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dan peralatan mesin kantor yang dipergunakan semakin canggih. Maju ke arah efisien kerja. Dengan melihat kedua pengertian ini, semua pekerjaan kantor efektif dan efisien sehingga semua informasi semakin ringkas, akurat, serta dihasilkan pada waktu yang tepat dan biaya yang rendah pula. Semua ini akan memudahkan manajemen kerja untuk mengambil keputusannya. Hakikat otomatisasi perkantoran. Asal mula otomatisasi perkantoran yaitu di awal tahun 1960-an. Salah satu perusahaan teknologi yang berada di Amerika Serikat yang bernama IBM menciptakan istilah yaitu word processing atau yang dikenal dengan mesin tik listrik. Sebagai bukti nyatanya yaitu pada tahun 1964 terbuatlah salah satu mesin tik yang dinamakan dengan istilah magnetic type, yaitu sebuah mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang direkam oleh pita magnetik secara otomatis. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi adalah penggunaan alat-alat mekanis dan lebih khususnya komputer. Sedangkan perkantoran adalah kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dalam perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisisan, dan pengkomunikasian informasi. Jadi, dapat disimpulkan, otomatisasi perkantoran adalah pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang menggunakan tenaga kerja manusia kepada fungsi otomatis yang menggunakan sebuah peralatan mekanis yang lebih khususnya komputer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat otomatisasi perkantoran. Pertama, informasi dapat lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini. Ketiga, memecah masalah kelompok atau tim. Keempat, sebagai komunikasi bisnis. 5. Dapat menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. 6. Menggunakan sedikit ruang penyimpanan. 7. Dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran. 1. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. 2. Electronic mail yang dikenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Ketiga, voicemail. Voicemail proses sama dengan electronic mail, perbedaannya hanya mengirimkan pesan dengan menggunakan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya, dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan kepada Anda. Keempat, electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Kelima, audio conferencing. Audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Keenam, video conferencing. Video conferencing melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio dan video. Ketujuh, computer conferencing adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi.
Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Kedelapan, fax mail transmission. Yang disebut juga dengan fax adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Kesembilan, video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Ke-10, desktop publishing. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar CRT yang beresolusi tinggi, printer laser, dan software desktop publishing. Definisi kantor virtual atau virtual office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis maupun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Sebuah kantor virtual adalah kombinasi dari situs alamat tinggal, komunikasi, dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme bisnisnya. Istilah ini sering disamakan dengan kantor pusat bisnis atau executive suite yang menuntut konvensional, sedangkan sewa kantor virtual yang sejati tidak mengharuskan pengeluaran atau memungut biaya. Manfaat virtual office. Yang pertama yaitu bekerja menjadi lebih fleksibel. Karyawan bisa bekerja pagi maupun malam hari tergantung dari kesanggupan karyawan, karena dengan bekerja online, karyawan tidak akan terikat oleh waktu kerja seperti jika karyawan bekerja di perusahaan yang harus datang pagi dan pulang pada sore hari. Yang kedua yaitu hemat biaya. Di sini karyawan tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang harus ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Cukup dengan komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual sudah bisa karyawan miliki. Yang ketiga yaitu banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan tempat di mana karyawan bisa menemukan banyak sekali pekerjaan. Bukan dengan hanya pekerjaan yang ada di Indonesia saja, juga dari luar negeri bisa karyawan dapatkan dengan mudah, seperti membuat website atau membuat program lain yang banyak karyawan temukan di situs penyedia pekerjaan freelance. Yang keempat yaitu penghasilan tidak terbatas. Bekerja online ini membuat karyawan bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang karyawan kerjakan. Yang kelima yaitu banyaknya mempunyai waktu luang dengan keluarga. Karena karyawan bisa bekerja di rumah di mana setiap saat karyawan bisa ketemu dengan keluarga, sehingga hubungan dengan keluarga pun menjadi lebih harmonis. Keuntungan dan kerugian virtual office. Keuntungan virtual office yang pertama, pengurangan biaya fasilitas. Perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Daripada menyediakan peralatan kantor bagi setiap pegawai, dengan telekomuter dapat berbagi peralatan seperti halnya pembaca dalam suatu LAN saling berbagi sumber daya. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Karena dengan telekomuter harus terus terinformasi dan mendapat perintah spesifik, jaringan komunikasi mendapat lebih banyak perhatian daripada biasanya. Yang keempat, beberapa anggota tim virtual juga tidak perlu datang ke tempat kerja. Kelima, memungkinkan perusahaan mendapat karyawan yang berbakat tanpa batasan geografis. Yang keenam, pekerja menjadi lebih fleksibel. Karyawan hanya duduk dan saling berkomunikasi di waktu yang sama meskipun tanpa tatap muka. Itu kerugian virtual office. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka kehilangan perasaan menjadi bagian penting dalam suatu organisasi. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari operasi perusahaan, pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu semangat bekerja. Semangat kerja yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja pegawai. Yang keempat, kesulitan dalam mengelola kinerja tim. Karena tidak adanya tatap muka, jadi pembentukan susunan kinerja ini juga menjadi kendala termasuk dalam pengelolaannya. Yang kelima yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi. Komunikasi yang tidak adanya interaksi sosial juga dapat menjadikan sebuah masalah bagaimana menyikapi terhadap sesuatu. Terjadi perbedaan sudut pandang, jadi wajar saja jika dalam organisasi maya ini menjadi salah paham. Yang keenam yaitu bekerja pada sebuah proyek melalui virtual workspace menyebabkan kurangnya visibilitas proyek. Yang ketujuh, kesulitan menghubungi anggota lain dan pesan yang hanya dapat disampaikan selalu berbau instan dan jarang untuk bertatap muka. Yang kedelapan, perbedaan zona waktu.
Perbedaan zona waktu juga harus diperhatikan dalam organisasi maya ini. Geografi memang tidak masalah, tapi dari segi waktu harus diperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.